Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang otak manusia dalam perspektif Al-Quran. Semoga video kali ini bisa memberikan manfaat. Otak merupakan salah satu organ paling penting di dalam tubuh manusia. Saking pentingnya, otak bagi manusia ia jadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembeda antara manusia dengan hewan, yakni dengan memberikan akal pada otak manusia. Otak juga menjadi sumber segala pengetahuan yang ada pada diri manusia. Tanpa organ yang satu ini, manusia tidak akan bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dari alam semesta. Dalam psikologi kognitif, terdapat pembahasan yang membahas tentang neuroscience kognitif. Pembahasan yang lebih spesifiknya mengarah ke pembahasan tentang otak manusia. Dalam hal ini, tentu keilmuan yang digunakan dalam membahas pelajaran yang seperti ini adalah keilmuan sains, lebih ke arah faal dan kognitif. Namun, tahukah Anda bahwa jauh sebelum berkembangnya ilmu sains dan sebagainya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jauh terlebih dahulu menyinggung hal tersebut di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa yang cocok dalam mempelajari desain dan struktur otak adalah keilmuan faal dan kognitif. Namun, Al-Quran sudah menyinggung secara global struktur dan fungsi otak. Dalam Al-Quran surat Al-A'la ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa gambaran otak manusia adalah naksyah atau yang disebut dengan ubun-ubun. Di dalam ayat tersebut Al-A'la 16, Allah menyifati naksyah ubun-ubun atau otak dengan kata kazibatin khafi'ah, yaitu yang mendustakan dan durhaka. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Allah mensifati naksyah tersebut dengan mendustakan dan durhaka? Ubun-ubun atau otak manusia adalah yang mengarahkan seluruh tindakan yang dilakukan oleh manusia. Jika otak berkehendak atau berkeinginan, maka segalanya dapat dikerjakan dan dilakukannya. Terlebih, jika otak menginginkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, hanya menuruti kehendaknya saja tanpa mempertimbangkan baik dan buruknya, maka bisa jadi seseorang tersebut melakukan semua hal yang diinginkannya. Semua itu kembali kepada otaknya. Ubun-ubun atau otak merupakan bagian penanggung jawab atas segala tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut. Sedangkan anggota tubuh yang lain hanya mengikuti apa yang dikehendaki dan diputuskan oleh otak. Karena sebagian besar manusia hanya mementingkan kehendak hawa nafsunya saja, tanpa mempertimbangkan baik dan buruknya. Oleh sebab itu, otak yang merupakan pangkal dari semua aktivitas, terlebih lagi aktivitas yang melanggar dengan agama yang dilakukan oleh manusia, disifati oleh Allah dengan kazibatin khati'ah, yaitu berdusta dan durhaka. Di era modern seperti di masa sekarang ini, segala macam ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesatnya. Terlebih lagi dalam keilmuan sains dan kedokteran. Di era modern, telah diketahui bahwa bagian depan otak atau yang disebut dengan frontal lobes yang ada di otak berfungsi untuk mengatur perilaku diri atau self-control, mengatur emosi seseorang, mengatur pengambilan keputusan dan pemecahan masalah atau
decision making, problem solving terhadap individu itu sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa bagian otak inilah yang menjadi individu berbuat dan berperilaku. Secara tersirat, Al-Quran memaknai otak atau ubun-ubun dengan makna pendusta dan durhaka. Hal ini ditunjukkan kepada orang-orang yang mengikuti segala macam keinginan hawa nafsunya tanpa mempertimbangkan apa saja yang ingin dikerjakannya. Segala macam keinginan yang diputuskan oleh otaknya dituruti begitu saja. Maka, kategori otak manusia yang semacam inilah yang masuk ke dalam golongan kadhibatil khati'ah, yang artinya pendusta dan durhaka. Tak salah memang bahwa Al-Quran adalah pangkal dari segala ilmu pengetahuan. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu sudah menyebutkan fungsi dan struktur otak secara global, jauh sebelum istilah frontal lobe ditemukan. Al-Quran sudah menyinggungnya dengan kata nasyiyah yang artinya ubun-ubun. Dalam bahasa modernnya di zaman sekarang adalah frontal lobe. Jika Al-Quran menyebutkannya dengan istilah frontal lobe, tentu orang-orang pada zaman dahulu tidak akan dapat memahaminya. Dan setelah ilmu pengetahuan semakin berkembang dan muncul istilah frontal lobe, Al-Quran jauh-jauh hari telah menyinggung hal tersebut. Demikianlah Al-Quran telah menjelaskan dengan bahasa yang dapat dimengerti pada masa diturunkannya dan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang ditemukan pada zaman sekarang.